Egy Sujana dilantik menjadi Dewan Pakar dari Partai Keadilan Sejahtera. Selamat buat Bang Egy yang hari ini dilantik menjadi anggota Dewan Pakar PKS. Orang masih ikut calon karena kita sudah Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Insya Allah. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan Egy Sujana dan konco-konconya dan teman-temannya, sahabat-sahabat. Nah, ternyata terbongkar bahwa Egy Sujana ini diangkat atau dinobatkan lah oleh Partai PKS sebagai Dewan Pakar. Nah, ini terjadi di saat PKS mendeklarasikan calon presiden Anies Baswedan untuk 2024. Nah, itu sahabat-sahabat, ternyata dia adalah kandidat presiden dari PKS 2024. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa Anies dan Egy Sujana ini soulmate betul ya. Soulmate yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin bisa jadi ya, bahwa nyinyirnya selama ini itu juga silahkan dipikirkan sendiri antara Anies dan Egy Sujana. Malah Egy menobatkan Anies itu sebagai presiden yang ke-8. Kan begitu sahabat-sahabat. Nah, seperti apa nyinyir-nyinyir mereka dan bagaimana pandangan-pandangan Prof. Jimli sekaitan dengan orang-orang yang yang sering merendahkan pemerintah, sering menghina pemerintah, menyebarkan informasi-informasi menyerang kepribadian Pak Jokowi, Presiden. Nah, ini yang kita akan lihat sama-sama supaya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa kita sebagai warga negara, kita sebagai rakyat itu seharusnya menghormati dan menghargai yang namanya presiden. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Masyarakat harus tahu kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Kok lembek? Terletak pada siapa? Jokowi. Nah, itu. Egy Sujana dilantik menjadi Dewan Pakar dari Partai Keadilan Sejahtera. Selamat buat Bang Egy yang hari ini dilantik menjadi anggota Dewan Pakar PKS. Orang masih ikut calon karena kita sudah Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Insya Allah. Saat kita sejak awal mendeklarasikan dukungan kepada saudara Anies Baswedan, yakni punya harapan kepada saudara Anies Baswedan karena dianggap dekat dengan aspirasi umat Islam. Nanti ujung-ujungnya, ya kan, kalau tidak mendukung ini namanya kafir. Kalaupun misalnya diam saja, seperti saya kan harus diam, tidak boleh banyak bicara. Ini munafik. Hanya Pak Anies Baswedan ini yang pantas menjadi presiden selanjutnya dan bisa menyelesaikan bangsa Indonesia. Lambaian tangannya, senyumnya, omongannya, statementnya, macam-macamnya lah ya. Presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. Setelah saya menyatakan pernyataan itu palsu, belum ada seorang pun yang bantah. Kalau bener omongan beliau, berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Menurut versi saya ada kategori kebejatan moral gitu. Dalam perspektif dirinya sendiri aja dibohongi gitu. Kalau kita hanya bicara benar salah, yang benar cuma kita. Orang lain salah semua. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu hal yang biasanya tidak benar. Bahwa Presiden tidak punya akal sehat di dalam menjawab. Presiden yang
membuat rakyatnya sengsara. Kemajuan peradaban suatu bangsa diukur oleh bagaimana tradisi beretika itu. Peradaban ngeritik orang ilmiah itu dengan bahasa-bahasa diksi-diksi rasional ilmiah. Tapi kalau orang kampung, cara ngeritiknya ke pribadi orangnya. Dan kepikunan itu perbuatan tercela. Kalau presiden melakukan perbuatan tercela, mestinya di impeachment. Mengenai penghinaan kepada presiden, karena menghina tidak boleh. Tapi kalau presiden sebagai pribadi merasa terhina, dia mengadu. Kalau menghina itu otomatis pidana. Ini merendahkan, merongrong kewibawaan dan martabat kepada presiden, tidak menghormati. Posisi kita semakin dihargai, semakin dihormati, semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Kita katakan perbuatan tercela adalah menurut pasal 7A UUD 45, yaitu perbuatan bohong. Kalau di pasal 207 KUHP, semua badan-badan umum tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah, kalau dihukum jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Akal sehat ya berbicara, kita tidak boleh baper. Kita tidak boleh membenci siapapun juga. Peradaban ngeritik orang ilmiah itu dengan bahasa-bahasa diksi-diksi rasional ilmiah. Tapi kalau orang kampung, cara ngeritiknya ke pribadi orangnya. Nah ini. Ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Kalau kita hanya bicara benar salah, yang benar cuma kita, orang lain salah semua. Kalau kita beragama itu hanya halal haram, yang halal cuma kita, yang lain tuh haram. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya, bagaimana nyinyirnya Egy Sujana dan bagaimana pandangan Pak Prof bahwa orang yang nyinyir seperti itu atau melakukan kritik terhadap pemerintah dengan gaya-gaya merendahkan dan menyerang pribadi seseorang, maka itu menurut Prof Jimli bahwa dia bukan seorang akademik. Nah, dia adalah orang kampung yang hanya mampu menyerang pribadinya orang. Nah, itu sahabat-sahabat. Kemudian video ini sangat penting sahabat-sahabat karena ini merupakan pembelajaran untuk kita semua, apalagi sekarang itu sudah menjelang yang namanya Pilpres 2024. Artinya, semua isu itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para politisi-politisi ini dalam rangka untuk itu tadi, popularitas, dalam rangka untuk kekuasaan. Nah, itu yang harus kita antisipasi sahabat-sahabat. Mengkritik silakan, tetapi mari mengkritik dengan data yang jelas, bukan dalam konteks menyerang pribadinya orang. Kan seperti itu sahabat-sahabat. Apalagi kalau misalnya pemimpin, ya, yang namanya pemimpin pilihan rakyat yang sudah disahkan oleh rakyat, maka seharusnya, maka sepantasnya kita sebagai rakyat Indonesia harus siap untuk mendukung beliau. Jangan dinyinyirin, jangan direndah-rendahkan, karena orang di dalam sendiri atau rakyat sendiri itu yang kadang merendahkan sahabat-sahabat, seperti apa yang dilakukan oleh si Egy Sujana ini. Nah, ternyata juga terbongkar sahabat-sahabat, Egy Sujana adalah politisi dari PKS, kan begitu. Jadi kalau misalnya namanya juga orang politisi, pasti pikirannya adalah kepentingan politik mereka, kan begitu. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.